Shalom semuanya. Apa kabar? Terima kasih Pak Gembala, Pak Erol untuk kesempatannya sekali lagi saya bisa ada di sini untuk berbagi firman. Dan bagi Anda semua yang baru pertama kali ketemu saya, mungkin heran kenapa Ibu Rita pakai kerudung gitu kan. Padahal ya, sejak kecil kita terima kartu Natal, Bunda Maria pakai kerudung. Sebenarnya bukan hal yang baru. Nah, tapi kalau Anda bertanya kenapa saya pakai kerudung, mana dasar alkitabiahnya? Nanti bisa dibaca di rumah 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16. Di situ Rasul Paulus bicara dalam konteks budaya yang dimana perempuan pada budaya timur itu sebaiknya bertudung ketika berdoa atau mengajar. Ini konteks budaya. Nah, karena saya adalah seorang pengajar filsafat Ibrani dan juga mengajar sastra Ibrani, jadi saya ingin mengabarkan Yesus sebagai seorang Yahudi, Yesus Raja Israel, yang dimana Israel itu bukan Eropa, bukan Amerika, tetapi Asia. Nah, apa yang saya pakai di sini adalah kerudung doa yang namanya mantila. Jadi ini bukan kerudung muslim tapi mantila, kerudung doa yang biasa dipakai oleh para perempuan yang ada di gereja Katolik Roma maupun Ortodoks. Nah, kenapa harus demikian? Ya, karena bicara mengenai filsafat itu bicara mengenai antropologi budaya. Jadi saya ajak Anda semua untuk memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya, yang dimana Yesus adalah seorang Yahudi. Berkaitan dengan itu, bukan kebetulan kita berada di sini di minggu yang terakhir di tahun 2024, yang dimana kebiasaan orang-orang dunia pada setiap tahun baru meniup trumpet. Tradisi meniup trumpet itu juga ada di dalam tradisinya orang Israel pada Rosh Hashanah. Mereka meniup shofar yang dari tanduk dari kambing jantan dan kemudian itu dijadikan rame-rame, makanya namanya Yom Teruah, hari peniupan serunai yang adalah Rosh Hashanah, tahun baru. Nah, orang-orang dunia tiap 1 Januari atau 31 Desember pergantian tahun itu semua pada tiup trompet. Nah, kira-kira itu berasal dari mana? Ternyata dari Rosh Hashanah yang orang-orang Yahudi meniup trompet. Nah, ini apa sih korelasinya? Dan ini akan berkaitan dengan apa yang kita jalani, tapi mungkin di antara kita banyak yang tidak menyadari. Nah, Anda tentu dalam suasana Natal ini banyak sekali mendengar khotbah, ya, tiap minggu dengar khotbah, tapi izinkan pada minggu ini kita akan Bible study. Karena kita memang perlu banyak belajar mengenai latar belakang sejarah dari kekristenan kita. Kita mengenal ada tahun Anno Domini. Terjemahnya itu tahun Tuhanku. Nah, kalau Anda mendengar Anno Domini, tahun Tuhanku, yang orang Indonesia menyebut sebagai tahun Masehi. Anno Domini artinya tahun Tuhanku. Jadi kita ada di dalam satuan tahun Tuhanku. Bukankah ini manis sekali di telinga kita? Tahun Tuhanku. Berarti tahun yang dimana Yesus Kristus itu lahir menjadi tanda bagi kalender yang dipakai di dunia ini. Anda tahu kalender yang kita pakai ini namanya kalender Gregorian. Dan itulah kalender internasional. Gak peduli Anda di belahan dunia mana, mau komunis, mau beragama apapun, Anda tahu semuanya pakai kalender Anno Domini, tahun Tuhanku. Romantis kan? Nama tahunnya tahun Masehi. Tahun Masehi itu apa artinya? Masehi itu Mesias. Tahun di mana Sang Mesias lahir menjadi tanda. Nah, siapa yang menentukan ini? Dia seorang rohaniawan, seorang rahib namanya Dionysius. Pada abad ke-6 dia menentukan tahun Tuhanku menjadi tahun internasional yang dipakai di negara-negara. Dan nanti kemudian pada tahun 1582
Paus Gregorius kemudian membetulkan hitungan-hitungan kalender ini, Anno Domini, dinamakan kalender Gregorian dan menentukan setiap hari Minggu hari libur. Coba. Hari libur, siapa yang menentukan hari Minggu itu sebagai hari libur? Gereja. Dan itulah yang dipakai di seluruh dunia. Anda tahu, kalau ini bukan dari kehendak Tuhan yang turut bekerja dalam kegiatan manusia, semua di bumi semua pakai kalender gereja namanya Anno Domini, tahun Tuhanku. Nah, ibu-ibu, siapa yang di sini suka nonton drakor, drama Korea? Bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak pasti banyak yang komplain kalau ibu lagi nonton drakor, matanya nggak bisa berhenti, masa matanya sambil lihat TV terus nggak bisa berhenti. Padahal itu cerita orang lain, ya. Dan bahasa Ibrani menarik. Bahasa Ibrani itu nggak punya kata history. Kenapa nggak punya kata history? Karena history itu his story, her story, not my story. Tapi ibu-ibu kalau nonton drakor apa? Padahal their story, her story, his story. Bukan cerita dia. Tapi begitu matanya tertambat pada drakor. Ini contoh. Padahal Alkitab itu bicara mengenai my story. Di mana? Ada bicara mengenai my story. Ada banyak penebusan kita yang orang berdosa ditebus. Semuanya diceritakan di Alkitab. Contohnya, salah satunya Roma 8 ayat 16-17. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Berarti Alkitab itu my story. Bukan his story. Bukan her story, bukan their story, our story. Tapi siapa di sini kalau bisa baca setengah jam aja Alkitab? Ngantuk bu. Padahal ini our story. Dan bicara mengenai Allah yang inkarnasi ke bumi, itu nggak akan lepas dari manusia mula-mula yang ada di bumi. Jadi bicara Natal nggak akan bisa lepas dari kitab Kejadian. Tapi kalau kita bicara tentang Natal, biasanya langsung apa? Yohanes 3 ayat 16. Atau agak ke belakang sedikit apa? Yesaya 9 ayat 5. Ya. Itu adalah hal yang kemudian. Kenapa? Kok harus ada Allah, Tuhan sebagai sang juru selamat? Kenapa harus ada sang juru selamat? Kenapa ada juru penyelamat? Kalau ada juru penyelamat berarti ada kecelakaan. Kecelakaannya di mana? Kecelakaannya ada di Taman Eden. Maka bicara Natal harus bicara mengenai Taman Eden. Apa yang terjadi di Taman Eden? Dan itulah produk keimanan kita hari ini nggak akan bisa lepas dari Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto-evangelium oleh Bapak Gereja Irenaeus. Apa itu proto-evangelium? Proto-evangelium adalah Injil yang pertama. Jadi Injil yang pertama bukan kitab Matius, tetapi Kejadian 3 ayat 15 di mana di situ sejak mulanya Allah sudah memaklumkan sebuah berita keselamatan untuk manusia. Kenapa? Karena Adam berdosa yang akibat pelanggarannya itu mati. Pada saat engkau memakan buah itu, hari itu kamu mati. Dan Adam makan buah itu. Dan Adam sebenarnya harus mati. Dan itulah yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah pelanggaran maut, mati. Tapi Tuhan gak mau manusia mati. Tuhan mengadakan penebusan sejak mulanya. Sejak kapan? Sejak di Taman Eden. Nah makanya itu bukan titik, masih ada komanya. Tetapi kasih karunialah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah itulah gema dari proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Ayat ini cantik sekali.
Jadi di sini Adam yang tahu dia berdosa, hari di mana dia mati, dia kaget. Di mana hari kematianku ini Tuhan bicara mengenai ada keturunan. Loh, hari di mana aku mati kok Tuhan bicara keturunan? Berarti aku masih dikasih kesempatan hidup. Itulah pesan dari Kejadian 3 ayat 15 yang adalah proto-evangelium. Berita tentang pengampunan dosa yang pertama kali. Ve'eva ashid benha uven haisha. Dan aku akan mengadakan perseteruan, bukan perseteruan biasa, tapi perseteruan berdarah. Nah ini kan terjemahan bahasa Indonesia, Anda harus tahu terjemahan itu tafsir. Kalau saya boleh menambahkan perseteruan berdarah. Kalau ada perseteruan berdarah berarti ada yang mati, ada pihak yang mati. Gara-gara siapa? Ya Adam tadi. Benha uven ha'isyah. Antara engkau dan perempuan itu. Uven zar'ah, uven zar'aha. Antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah kata tumit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak ada hubungannya dengan nama Yakub. Kata heel dalam bahasa Inggris nggak ada hubungannya dengan nama Jacob. Tapi kalau dibaca dalam bahasa asli Ibrani, Akef, itu ada hubungannya dengan nama Yakub, Yaakov. Jadi di sini sudah Tuhan menubuatkan ribuan tahun sebelumnya, sebelum Yesus lahir, bahwa sang pemberes dosa itu lahir dari keturunan Yaakov. Disebutnya di mana? Di Kejadian 3 ayat 15. Maka yang namanya nubuat dari Tuhan sendiri itu ya dan amin, gak akan meleset. Dan Yesus betul-betul lahir dari keturunan Yakub. Nah dari situ kemudian karena upah dosa adalah mati, mati harus dibayar mati, Tuhan mengadakan perlambangan, penebusan yang pertama. Yaitu apa? Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian bagi Adam. Padahal Adam sudah pakai pakaian dari dedaunan. Tapi buat Tuhan itu gak cukup. Karena harus ada pembayaran ganti kematian. Upah dosa adalah mati. Maka harus ada pihak lain yang tidak ikutan berdosa, dibunuh oleh Allah, kemudian kulitnya diambil sebagai pakaian Adam. Disitulah perlambangan yang pertama kali, Yesus yang tidak berdosa harus mati sebagai kematian gantinya Adam. Jadi ini seperti perlambangan yang pertama. Namanya juga lambang, seperti kita teken cek mundur. Adam berdosa, Tuhan teken cek mundur, lunas. Kemudian diulang-ulang terus sampai Nuh, Abraham, Daud dan seterusnya. Semuanya mereka mempersembahkan korban dalam ibadahnya orang Israel di sepanjang perjanjian lama itu seperti Tuhan teken cek mundur. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya toko, terima barang teken cek mundur, cek mundur, cek mundur, cek mundur. Nanti cek mundurnya kan ada jatuh temponya. Ya kan? Harus dilunasi. Lunasinya kapan? Yaitu dengan hadirnya Yesus Kristus inkarnasi ke bumi sebagai bayi, dan dia yang akan menjadi penggenap dari semua domba Paskah yang akan menebus dosa manusia sejak Adam. Dan itulah kenapa dalam Yesaya 43 ayat 11, Anochi Adonai ve'en mi baladai Mosya. Akulah Tuhan dan tidak ada penyelamat yang lain selain daripadaku. Maka kalau kita mengaku Yesus adalah Sang Juru Selamat, korelasinya dengan Yesaya 43 ayat 11, gak ada penyelamat kecuali Tuhan sendiri. Jadinya apa? Yesus itu Tuhan. Jadi setiap kita mengaku Yesus adalah Juru Selamat, Juru Selamat gak ada selain-lainnya selain daripada Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keyahudian Yesus dan keyahudian Alkitab kita, yang dimana orang-orang Yahudi menganggap Adam berdosa pada hari ke-8. Kok hari ke-8? Nah ini pemahamannya itu begini. Jadi
Hari ke-6 manusia Adam diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Hari ke-7 Tuhan menguduskan hari ke-7. Maka karena mereka belum mempunyai keturunan, berarti adalah masa yang penting sehari setelah Sabat. Berarti hari ke-8 Adam tergoda dengan bujukan istrinya yang sudah tergoda oleh iblis itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu nanti akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Dan itu disebut oleh orang Yahudi sebagai dosa kitset bintiot. Dosa mencabut pohon. Kok nyabut pohon sih? Gimana? Kan makan buah itu. Jadi ini istilah yang hiperbola. Ya. Adam nggak dibilang makan sak pohon-pohonnya, tapi kenapa orang Yahudi itu makan sak pohon-pohonnya? Ini menuju kepada kerakusan manusia, greedy-nya manusia. Karena ingin seperti Allah, seolah-olah seakar-akarnya dicabut mau dimakan. Karena dia ingin seperti Allah. Ya, ini kayak peribahasa bahasa Jawa, ngemut gula kroso legi, kolu sak pabrike. Nah, jadi ini namanya juga budaya ya. Jadi Anda nggak usah terprovokasi dengan ini ya. Namanya juga budaya. Itu peribahasanya itu ada mencabut pohon. Jadi dosa mencabut pohon pada hari yang ke-8. Dan ternyata di dalam kekristenan juga memandang bahwa Adam berdosa pada hari yang ke-8. Ini ada di dalam bukunya Thomas Watson, pengajaran dari Alonso Tostado pada abad ke-15. Jadi apa yang dipahami orang-orang Yahudi dan orang Kristen sama. Adam jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Dari sini kita dapat memahami kenapa bayi-bayi Yahudi harus disunat pada hari yang ke-8. Karena disitulah Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, pihak yang tidak berdosa sebagai ganti kematian Adam. Dan di situ ada perjanjian darah, makanya namanya Brit Milah. Perjanjian sunat, perjanjian darah, mengandung darah. Kenapa harus laki-laki? Karena namanya dosa Adam. Nah, itulah yang disebut laki-laki yang disunat itu, kalau bahasa Jawa nyebutnya apa? Pengantin sunat. Kan ada istilah pengantin sunat. Ini sama dengan apa yang dipahami oleh orang Yahudi, yaitu khatan damim. Khatan damim, pengantin darah. Nah, kalau pengantin darah itu, pengantin sunat kan sendirian, gak ada pasangannya. Khatan itu artinya mempelai laki-laki, dia sendirian ketika disunat. Tapi nanti kalau menikah dengan perempuan namanya hitkaten. Ada pasangannya, hit, nah itu ada pasangannya. Makanya namanya pengantin laki-laki, pengantin darah. Dan inilah semua anak laki-laki Yahudi yang umur 8 hari, semua harus disunat sesuai ketentuan dari Tuhan, Brit Milah, dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Nah, tahun ini adalah tahun yang sangat menarik. Karena ada hari raya Yahudi yang berkaitan dengan hari raya Kristen, yaitu Natal. Yang dimana hari raya Yahudi itu namanya hari raya Hanukkah yang diperingati selama 8 hari. Ya. Nah, untuk tahun ini 25 Kislev tahun Yahudi, kalender Yahudi itu sama dengan 25 Desember kalender internasional. Dan itu adalah seperti pengulangan yang terjadi pada tahun 5 sebelum Masehi, 25 Kislev, di mana Yesus Kristus dilahirkan. Dan ada banyak sekali catatan-catatan sejarah mengenai ini. Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 bulan 9 kalender Yahudi, ada di dalam Apostolorum Didaskalia 189 Masehi. Sejak gereja mula-mula sudah memperingati Yesus itu lahir 25 Kislev yang pada 5 sebelum Masehi itu equal dengan 25 Desember. Nah, dan Hanukkah diperingati 8 hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hitung gampang. 25 Desember, 8 hari kemudian, tanggal berapa? 1 Januari.
Nah, kita semua menganggap bahwa 1 Januari itu cuman perayaan sekuler biasa. Begitu bukan? Tiup-tiup trompet, perayaan sekuler biasa. Ternyata enggak. 8 hari setelah 25 Desember adalah hari di mana Yesus Kristus disunat. Jadi itu 1 Januari bukan hari raya sekuler biasa, tetapi menjadi hari besar gereja yang memulai sebuah penanggalan. Anda tahu kenapa kok pas? Kalau Tuhan nggak bekerja, emang bisa. Berarti ada Tuhan yang bekerja di dalam kalender kita, sadar atau tidak sadar, orang Kristen atau bukan, ateis atau bukan, semua mengikuti kalender Masehi Anno Domini, tahun Tuhanku. Indah kan? Nah, dalam Lukas 2 ayat 21, ketika genap 8 hari, ia, siapa? Bayi Yesus, harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jelas, hari ke-8 Yesus disunat. Kenapa kok disunat? Ya karena Yesus orang Yahudi, maka kita perlu mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Yesus yang timur, Yesus yang Asia. Kita selama ini melihat Yesus Kristus yang putih, hidungnya mancung, matanya coklat, rambutnya coklat. Kenapa? Karena yang melukis Leonardo da Vinci orang Eropa. Nah, kalau yang melukis orang Jawa mungkin Yesusnya pakai belangkon. Begitu bukan, ya kan? Jadi itu konteks budayanya lekat sekali. Dan kita perlu mengenal Yesus Kristus dalam konteks keyahudiannya. Dan orang bertanya-tanya, lah 25 Desember itu kan winter. Iya kalau di Eropa, ya. Anda bisa hari ini jalan-jalan ke Bethlehem sana, pakai t-shirt, minum kopi, nggak apa-apa. Ya, jadi yang ada saljunya itu yang di Eropa, bukan yang di Bethlehem. Di Israel yang adalah Asia. Dan perlu kita ingat, masa sih gereja-gereja sejak zaman dahulu itu salah memperingati kelahiran Yesus? Nggak mungkin salah lah. Nah, ini berkaitan kalau misalnya Yesus Kristus lahir 25 Desember, kira-kira inkarnasinya itu kapan? Dia masuk ke dalam rahim perawan suci Maria itu kapan? Berarti 9 bulan sebelumnya. Berarti tanggal 25 Maret, yang dimana tanggal 25 Maret itu berkaitan dengan Paskah. Kita kalau memperingati Paskah itu kan paling enggak geser-geser tanggalnya itu antara akhir Maret sampai awal April. Ini berkaitan dengan tanggal di mana ada konsepsi Immaculate Conception, yang di mana malaikat Gabriel datang ke Maria yang bicara mengenai Roh Kudus akan menaungimu dan engkau akan melahirkan bayi yang disebut kudus. Dia adalah Sang Mesias. Dan itu adalah tanggal yang sama dengan kematiannya. Jadi memang Alkitab tidak menulis kelahiran Yesus, tapi Alkitab menulis tanggal kematiannya. Di mana tanggal kematiannya? Ada di Yohanes 9 ayat 14. Hari persiapan Paskah. Hari persiapan Paskah bahasa Ibraninya Erev Pesak. Dan itu tanggal 14 Nisan. Hari kematian Kristus. Yang dimana orang-orang Yahudi memandang tokoh-tokoh Alkitab. Leluhur-leluhur suci mereka. Hari kelahirannya dan hari kematiannya itu selalu pada hari yang sama. Di sini dalam sebuah kitab tradisinya orang Yahudi, dalam Rosh Hashanah 11a, bicara mengenai apa yang dikatakan oleh Rabbi Yehoshua yang mengatakan Benisan Nifra Ha'olam. Alam semesta ini diciptakan pada bulan Nisan. Apa itu bulan Nisan? Bulan Nisan itu bulan pertama kalender Yahudi. Benisan 02 Avot. Bapak-bapak leluhur lahir pada bulan Nisan. Benisan metu Avot. Bapak-bapak leluhur mati pada bulan Nisan. Benisan Nigalu. Pada bulan Nisan kita ditebus. Dulu pernah ditebus. Ditebus di mana? Di Mesir. Dengan cara apa? Pada saat tulah terakhir kematian anak-anak sulung laki-laki di Mesir yang tidak melakukan pengorbanan. Nah, tapi yang melakukan pengorbanan dengan kematian domba Paskah
rumah di situ, anak sulungnya nggak mati. Berarti ada penebusan pada bulan Nisan, yaitu Hari Raya Paskah. Dan di sini menarik, ini menarik sekali. Anda akan kaget kalau baca ini. Rabi Yehosua mengatakan nanti di masa depan, di bulan Nisan, nanti akan ada penggenapan dari penebusan juga pada bulan Nisan. Coba kalau ini dikaitkan dengan apa yang ditulis dalam Yohanes 19 ayat 14, Yesus mengadakan penebusan pada bulan Nisan, yaitu Erev Pesach. Dan itu dipandang oleh bapak-bapak gereja juga hari inkarnasinya. Jadi apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu kelahirannya atau pas dia masuk ke dalam rahim Maria. Kehidupan kita di mata Tuhan pada saat kita lahir atau pada saat masih janin di rahim ibu. Masih di rahim ibu. Dan itulah inkarnasi Yesus pun. Dan Raja Daud berkata demikian. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Perhatikan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitabmu semua tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan memandang kehidupan manusia sejak di rahim ibu. Anda tahu rahim ibu, uterus namanya rahim. Berkaitan dengan kata rahmat, rahim, rahmat adalah serapan dari bahasa Arab. Itu sama dengan bahasa Ibrani, rahem, rahim, rehem. Kenapa rehem? Anda tahu? Adam yang seharusnya mati, tapi Tuhan mengatakan keturunanmu, keturunannya. Wow. Berarti Tuhan memberikan harapan kehidupan melalui rahimnya Hawa. Sejak di Taman Eden. Dan pada Maria, Tuhan memberikan kasih sayangnya melalui uterus rahim perempuan Maria. Maka rahim, rahmat, Anda tahu artinya rahmin, arahim. Yang maha rahmat, kasih karunia. Jadi rahim ibu, uterus ibu, bahasa Ibraninya kasih karunia. Berarti apa yang dilahirkan melalui rahim ibu semuanya adalah kasih karunia. Semua keturunan kita adalah kasih karunia Tuhan yang melalui kasih Tuhan melalui uterus perempuan. Makanya uterus perempuan peranakan namanya rahim. Keren, cantik. Jadi anak-anak yang dilahirkan oleh istri-istri bapak-bapak, ingat ya, semua adalah kasih karunia. Dan kalau sudah demikian, orang-orang biasanya ngomong begini, kalau dikatakan Yesus Kristus itu lahir pada bulan Desember yang equal dengan Hanukkah, masa Tuhan itu lahir di hari raya minor orang Yahudi, bukan hari raya besar? Hari raya besar orang Yahudi itu ada 7 dan yang terbesar di antara 7 ada 3, ya. Yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya Sukot, 3. Di 3 hari raya ini orang-orang Yahudi wajib datang ke Yerusalem untuk berhak naik ke Yerusalem untuk berhari raya. Dan yang terbesar di antara mereka yaitu hari raya Paskah, hari penebusan. Maka kalau orang bertanya kenapa Yesus Kristus lahirnya tidak berkaitan dengan 7 hari raya, saya bilang siapa bilang? Inkarnasi Yesus Kristus sangat berkaitan dengan 7 hari raya Yahudi. Bahkan yang terbesar, karena inkarnasinya ketika Roh Kudus menaungi Maria, itu terjadi pada Erev Pesach 14 Nisan, yang dihitung secara kalender Romawi itu 25 Maret. Ada amin di sini. Tidak akan pernah meleset. Yang bilang meleset itu orang yang belum belajar sejarah. Jadi di minggu ini kita Bible study supaya kita mendapatkan jawaban yang jelas.
Apakah yang kita rayakan ini benar atau salah? Pasti benar. Karena ini berdasarkan dari tradisi suci dari para rasul kepada gereja mula-mula sampai hari ini. Dan orang-orang berkata, masa sih harus bernatalan? Emangnya ada anjuran untuk merayakan kelahirannya? Kan gak ada. Kan bilang begitu semuanya. Saya bilang, ada. Di mana? Dalam 2 Timotius 2 ayat 8 yang dimana Rasul Paulus bicara demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Berarti Yesus pernah mati. Kalau pernah mati pernah lahir dong. Ya kan? Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Melalui 2 Timotius 2 ayat 8. Di situ ada 3 hal yang penting. Yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan. Dan ini menjadi bagian integral dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi masa kita cuman memperingati kematiannya saja. Dia yang pernah mati pasti pernah lahir. Dan dia bangkit. Jadi kalau orang bertanya, mana dalilnya? 2 Timotius 2 ayat 8. Nah sekarang, 2 hari lagi kita akan menyongsong tahun baru yang sebenarnya itu bukan hari raya sekuler biasa, tetapi hari raya besar untuk orang Kristen, yaitu apa? Hari penyunatan Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus sebagai khatan damim, sebagai pengantin sunat, sebagai mempelai laki-laki yang mempersembahkan darahnya. Dan Anda tahu pada setiap Rosh Hashanah, tradisinya orang Yahudi, meniup trompet. Dan itu disebut sebagai hari raya peniupan serunai. Dan pada setiap Rosh Hashanah, dalam tradisi orang Yahudi, menarik. Selalu ada 2 hari libur dalam libur tahun barunya orang Yahudi. Yang dimana hari libur pertama itu ada liturgi. Di sinagog itu membaca Kejadian 21 ayat 1 sampai 34. Ini adalah ujian bagi Bapak Abraham yang pertama. Apa ujian bagi Bapak Abraham yang pertama? Mengusir Ismail. Anda tahu, Abraham menanti-nanti putra sampai masa tuanya. Ternyata dapatnya dari Hagar yang dia kasih nama Ismail. Anda tahu di hadapan Abraham, ya ini anakku. Tapi kemudian Tuhan berkata, Sarah istrinya akan melahirkan anaknya yang lain. Bagi Abraham apa? Ismail tetap anakku. Ya kan, sebagai seorang bapak, sekitar 13 tahun sebelum Ishak lahir, bagi Abraham anakku ya Ismail. Ya kan, tiba-tiba lahir Ishak, ya seneng aja dapat 2. Begitu bukan bapak-bapak yang punya anak lebih dari 1 kan seneng. Lahir lagi senang. Semuanya berkat bagi kita. Itu yang ada di mata Abraham. Tapi ketika Abraham diminta Sarah untuk mengusir Ismail, Abraham mau apa enggak? Enggak mau. Enggak bisa, ini anakku. Dan dengan sangat gusar Abraham marah kepada Sarah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bicara, dengarkan istrimu. Wow. Dan Abraham ketika Tuhan yang minta demikian, gak bisa berkata tidak, dia mengusir dengan berat hati Ismail. Nah, lalu kemudian pada hari yang kedua, liturgi ibadahnya orang Israel, itu membacakan Kejadian pasal 22. Kalau tadi 21, sekarang pasal 22, ini adalah ujian bagi Abraham yang kedua, yang sangat berat. Anaknya tinggal 1 di kemahnya. Tuhan tiba-tiba bisa-bisanya ambillah anakmu yang tunggal itu. Kenapa kok dibilang tunggal ya? Karena tinggal 1 di kemahnya. Yang bernama Ishak. Dan Tuhan minta dikorbankan. Abraham gak bisa berkata tidak juga. Dia bawa Ishak ke puncak gunung Moria. Nah, kemudian Abraham, singkat cerita, ya nanti baca di rumah, dia mengikat anaknya, mengambil pisaunya untuk membunuh Ishak, dan kemudian ada malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kamu apa-apakan anak itu. Dan apa yang terjadi? Di situ ada
domba yang tanduknya tertambat di sebuah belukar, dan Abraham melihatnya. Abraham tidak jadi membunuh Ishak karena Tuhan sudah mengirimkan anak domba yang dari Allah. Kita baca ayatnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya, perhatikan tanduknya, tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jelas di sini ada keren, tanduk dari ail domba jantan. Dan dari tanduk domba jantan itu kemudian terbentuk satu alat musik yang namanya shofar, trompet. Itulah kenapa pada setiap tahun baru orang-orang Yahudi meniup trompet, shofar. Anda lihat kolerasinya di sini? Kenapa orang-orang dunia nggak ngerti tiup trompet pada setiap 1 Januari? Kalender gereja. Tiup trompet untuk mengingat kita nggak jadi mati. Karena Tuhan telah mengirimkan anak domba yang darinya supaya kita beroleh kehidupan. Dan itulah pesan dari Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita hafal sejak sekolah minggu. Jadi inilah pesan dari Alkitab sejak kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru. Misalnya di sini Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul, ditindas Allah. Tetapi dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan Yesus Kristus, karena dia yang menggenapi semua domba-domba yang dipersembahkan di sepanjang liturgi ibadahnya orang Israel sepanjang perjanjian lama. Kemudian Yohanes Pembaptis menunjuk lurus ke hidungnya Yesus, nggak usah ditafsirkan iki lo wonge. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hine se ha Elohim, hanose hataat ha olam. Jadi, wow. Anda harus menyadari bahwa setiap kita memperingati kelahiran Yesus itu sekaligus memperingati kematiannya. Memperingati Natal sekaligus memperingati Paskah. Karena kelahirannya yang ada di bulan Desember, kejadiannya sudah terjadi 9 bulan sebelumnya di dalam rahim perawan Maria, dan itulah hari Paskah. Maka kelahirannya tidak di sembarang tempat. Kelahirannya ada di kandang domba. Ya. Nah, di sini ada banyak perdebatan. Yesus itu lahir di kandang domba atau di rumah saudara? Masa Yusuf orang Bethlehem gak punya saudara di sana? Kita aja kalau keluar kota nginepnya di rumah saudara. Masa Yusuf gak punya saudara di Bethlehem? Jelas Yusuf punya saudara di Bethlehem. Tapi Tuhan menuntun pasangan kudus ini ke sebuah kandang domba yang bukan kandang domba biasa, tetapi kandang di Bethlehem Efrata, yang tempatnya itu ada di wilayah Migdal Eder. Anda tahu Bethlehem itu tempat kelahirannya siapa? Kelahirannya Raja Daud. Raja Daud dulunya profesinya apa? Profesinya sebagai angon wedus, gembala. Nah, ketika Raja Daud membangun istananya, dia melihat tabernakel Allah di dalam kemah suci itu. Masa aku tinggal di istana tetapi rumah Tuhan itu ada di tenda? Aku ingin membuat istana bagi Tuhanku, yaitu bait Allah. Tapi Tuhan tidak berkenan. Karena Daud tangannya penuh dengan darah. Aku gak berkenan kamu yang bangun. Yang bangun nanti anakmu, Salomo. Tapi Daud mempersiapkan semuanya, termasuk pemasok domba-dombanya. Karena domba-domba dipasok dari tempat yang namanya Bethlehem Efrata. Jadi persembahan korban kan gak boleh sembarangan, harus tidak bercacat, harus sempurna. Maka harus ada sortir
Sehingga kalau Tuhan Yesus lahir di kandang, Anda tahu, setiap kali manusia berdosa seperti Tuhan teken cek mundur dan harus dilunasi. Lunasnya kapan? Ketika Allah itu inkarnasi. Maka kalau Yesus lahir di kandang domba, bukan kandang domba biasa. Jelas kan? Kandangnya adalah kandang yang khusus di bawah pengawasan imam-imam di Yerusalem, yang Bethlehem dan Yerusalem itu jaraknya cuma 7 kilometer. Dekat sekali, bisa dengan jalan kaki, dan itu sebagai pemasok semua korban-korban di bait Allah, dan itu bukan kandang biasa. Ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan tempat makanan binatang. Nah, kalau itu diartikan Yesus lahir di rumah saudara, ayat ini akan bertabrakan. Gimana? Kalau lahirnya di rumah saudara kok ditaruhnya di tempat makanan binatang? Yang benar aja. Ini akan bisa sangat berarti kalau memang betul-betul Yesus lahir di sebuah kandang. Bukan kandang biasa, maka nggak usah ditambah hina. Ya kandang, bukan istana memang. Tapi bukan kandang biasa, tetapi kandang pemasok dari semua binatang-binatang yang dipersembahkan di bait Allah. Maka setelah itu Yesus menjadi pengenap penutup bagi semua korban-korban itu. Dan dalam kelahiran Yesus Kristus ada sebuah tradisi. Nah, orang Kristen itu kalau ngomong tradisi itu pikirannya kayak tradisi sunatan, tradisi selamatan gitu kan. Bukan. Ya. Tradisi adalah keadaan yang terulang-ulang sejak mulanya. Dan tradisi kita setiap Natal yang memuji Tuhan, memuji-muji Allah adalah sebuah tradisi yang berasal dari sorgawi ketika malaikat Tuhan, bala tentara Tuhan menyambut kelahiran Allah yang inkarnasi dengan sorak-sorai nyanyian di surga. Dalam Lukas 2 ayat 13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan Anda tahu di sini, ketika para gembala itu tahu, mereka langsung menuju ke tempat kandang domba yang dimaksud itu. Dia nggak tanya, ini kandang domba rumahnya siapa? Sherlock dong, Sherlock gitu. Mereka nggak usah tanya begitu, karena mereka tahu. Karena mereka adalah para penggembala yang ada di kawasan khusus Temple of Sacrifices yang memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Maka langsung menuju ke tujuannya. Dan itulah yang disebut dalam banyak nubuat di Alkitab kita, dalam Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1. Dalam Kejadian 35 ayat 21, di situ bercerita tentang Yakub yang sedang bersedih. Anda tahu nama lain dari Yakub apa? Israel. Yakub bersedih karena kehilangan istri yang dicintainya. Istri yang dicintainya itu mati. Maka kemudian dia membuat ingat-ingatan, membuat sebuah menara yang disebut Migdal Eder, menara kawanan domba. Dan ini berkaitan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi juga. Seperti kesedihan Yakub yang dihiburkan dengan adanya kawanan domba yang berlalu lalang di situ, nanti pada saatnya Sang Mesias akan menjadi penghiburan bagi seluruh Israel, dan Israel kita adalah Israel rohani. Yesus menjadi penghiburan bagi kita. Di situ dia mengingat istrinya. Anda tahu nama Rahel? Apa artinya Rahel? Rahel artinya biri-biri betina. Jadi kalau Yakub ngelihat biri-biri sedang berlalu lalang, dia mengingat istrinya. Dia terhibur dengan adanya tempat itu. Maka Yesus Kristus sebagai penggenap semua domba akan ada di tempat itu. Dan kalau secara tradisi kemudian orang-orang Israel memandang Migdal Eder di Bethlehem Efrata, kawasan yang luas sekali yang hanya berjarak 7 kilometer saja dari Yerusalem, menjadi pemasok, dan Yesus Kristus harus lahir di situ. Karena setiap hari di dalam Bilangan 28 ayat 3-8, orang Israel itu harus mempersembahkan korban setiap hari.
maka harus ada pengepul khusus. Bukan dipasok dari kandang-kandang rumah tanggaan, harus ada tempat yang khusus namanya migdal eder. Jadi migdal eder ini memang kandang, tapi nggak usah ditambahin hina. Supaya kita jangan kayak kasihan deh, masa Tuhan itu lahir di tempat yang hina gitu kan. Tapi memang demikianlah, Yesus Kristus lahir sebagai pemberes dosa. Kalau zaman dahulu, dosa masuk dari satu Adam, sekarang dosa dibereskan oleh Adam akhir satu saja. Domba yang sempurna. Nah, kemudian ada yang menyanggah juga. Berita, kalau lahirnya harus di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata. Kenapa matinya nggak di Bait Allah? Para domba itu kan harus dipersembahkan di Bait Allah, dibunuhnya kan di situ. Kok Yesus enggak? Nah, ini berkaitan dengan apa yang ditulis dalam kitab Taurat yang nggak boleh mengadakan eksekusi pembunuhan manusia di dalam pintu gerbang. Di dalam kota Yerusalem nggak boleh. Harus di luar pintu gerbang. Dan inilah yang dibahas di dalam kitab Ibrani. Ibrani 13 ayat 2, perhatikan. Dia jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Jadi matinya memang harus di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri, bukan darah binatang. Nah, kemudian Anda tahu ketika Tuhan Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi yang ditulis di dalam kitab Matius itu, Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Memang Yesus Kristus nggak bisa mati di dalam kota Yerusalem, apalagi di bait suci. Tapi Anda lihat di sini dampaknya sampai ke bait Allah, dan itulah yang dibahas di dalam Ibrani 9 ayat 12 yang bicara mengenai imam besar agung. Yang dimana imam besar agung ini tidak datang membawa darah binatang, tetapi darahnya sendiri dirupakan dengan tanda-tanda apa? Terbelahnya bait Allah. Tidak ada lagi sekat-sekat yang membedakan Yahudi dan non-Yahudi. Semua orang yang percaya kepada Yesus, semuanya dosanya telah dipikul oleh Yesus Kristus. Amin di sini. Dan Tuhan itu, saya suka, Tuhan itu romantis, pikirannya jauh. Bahkan sampai visualnya itu dipikirkan oleh Tuhan. Memang Yesus tidak mati di bait Allah. Yesus mati di Golgota. Anda tahu Golgota artinya apa? Tengkorak. Jadi kalau bukit tengkorak, bukit tulang kepala. Ring the bell. Apa hubungannya dengan nubuat-nubuat yang dituliskan di sepanjang perjanjian lama, terutama yang pertama, menarik. Dalam proto evangelium, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. My goodness. Wow. Ketika kayu salib itu menancap di puncak bukit tulang kepala, Golgota. Itulah momen Yesus meremukkan kepala. Jadi Golgota memang. Jadi di sini Tuhan itu sampai memikirkan visualnya. Yang secara jelas orang-orang dapat melihat kayunya menancap di bukit tulang kepala sebagai tanda si tumit, keturunannya si tumit yang lahir dari antara bangsa Israel meremukkan kepala ular, dan itulah penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Cantik kan? Nah, Golgota. Golgota itu dari kata galal. Galal itu artinya menggelinding. Kepala kan bulat ya kan? Jadi kayak menggelinding gitu. Nah, dari kata galal muncul kata gol. Gol sama dengan gol sepak bola. Siapa yang suka nonton sepak bola?
Gol itu kata yang alkitabiah banget. Gol, galal, bentuk imperatifnya itu gol. Galal, bentuk imperatifnya gol. Menggelinding ke arah tujuan. Inilah tujuan dari Yesus Kristus, gol. Menggelinding ke arah tujuan-tujuannya apa? Mati. Meremukkan kepala ular yang dimana sengat maut itu sudah dipatahkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Kalau sudah begini, berita Natal tidak akan pernah lepas dari Paskah. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu dibayar oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di Golgota. Golnya Yesus Kristus. Maka hanya Yesus yang berhak mendapatkan gelar Syar Shalom. Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5 ayat ini selalu dibacakan pada setiap hari Natal kan. Tapi di antara kita mungkin tidak dapat menyadari. Kalau cuman Raja Damai, Musa juga ngajarin damai enggak? Ngajar. Daud ngajarin damai? Ngajar. Apalagi Salomo. Salomo namanya Shalomo. Damai yang ada di dalamnya. Kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Peleyoets, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Afiat, Raja Damai, Syar Shalom. Kenapa hanya Yesus yang berhak mendapatkan gelar Syar Shalom? Nah makanya di sini saya sedikit-sedikit akan memberikan pemahaman mengenai istilah-istilah dalam bahasa Ibrani. Kata shalom itu bisa artinya damai, bisa artinya menyelesaikan, bisa dalam arti membayar, melunasi. Contohnya 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah shalom. Ya, veshalmi. Itu imperatif untuk perempuan, shalmi. Bershalomlah. Nah, dengan hutangmu. Bayarlah hutangmu. Jadi kata shalom itu juga dalam artian membayar. Ayub 22 ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar silem, shalom, silem. Sama dengan bahasa Indonesia. Shalom, shalom, silem, sama. Selamat dari kata shalom juga. Nah, jadi di sini itulah yang diucapkan oleh Yesus Kristus ketika dia di kayu salib. Kita mengenal kata tetelestai. Apa itu tetelestai? Tetelestai sudah selesai. Tapi tetelestai bahasa Yunani. Yesus bukan orang Yunani, Yesus orang Yahudi. Kalau bicara kepada orang-orang di sekitarnya, dia kalau nggak bicara bahasa Ibrani, ya bahasa Aram. Bahasa Ibrani dan bahasa Aram dan bahasa Arab itu sister language, mirip-mirip ya. Shalom, shalom, kan sama. Nah, di sini Yesus mengatakan nislam. Shalom dalam bentuk pasif. Itu sudah diperdamaikan, itu sudah dilunasi. Dan kata lunas, shalom itu masih dipakai dalam bahasa Ibrani modern hari ini. Misalnya kalau saya pergi ke toko buku, saya lihat bukunya, baca-baca, buku ini bagus. Terus tiba-tiba saya bawa pergi aja tanpa bayar. Yang punya toko manggil-manggil, teriak-teriak, marah-marah. Dikirain saya nyuri. Karena belum bayar, karena belum bershalom. Belum berdamai dengan sejumlah uang untuk buku ini. Tetapi kalau sudah saya mengatakan shilamti et hasefer, saya sudah bershalom buku ini dengan sejumlah harga, maka saya dapat membawa buku itu keluar dengan damai. Jadi inilah dasar filsafat dari kata shalom. Bisa dalam artian damai, bisa dalam artian selesai, bisa dalam artian lunas, dibayar. Maka kata tetelestai, kata shalom itu kalau diterjemahkan apapun akan menjadi lost in translation. Karena apa? Selesai misalnya, sudah selesai. Lu selesai apaan? Selesai makan.
selesai mandi. No. Selesai diperdamaikan dengan sejumlah harga. Harganya apa? Harga nyawa. Nah, jadi kita semua adalah orang-orang yang ditebus. Dan Alkitab kita selalu menulis kejadian seseorang itu dimulai dengan silsilahnya. Terutama bapak-bapak leluhur Israel, apalagi Yesus Kristus. Matius pasal 1 bicara silsilah. Lukas pasal 3 bicara silsilah. Saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, siapa yang suka baca silsilah di Alkitab? Gak ada, bosen, ngapain gitu kan. Kita gak tahu esensi dari silsilah ini. Yang dimana Yesus Kristus bahkan dalam kitab Lukas ini bisa diurut sampai siapa? Sampai Adam. Kenapa kok sampai Adam? Karena Yesus Kristus menggenapi janji Allah sejak Adam di Taman Eden. Maka silsilahnya ditulis sejak Adam. Terus kita bilang, kan itu silsilah Yesus, bukan silsilah saya. Begitu bukan? Anda tahu? Alkitab tidak punya kata sejarah histori, nggak punya. Kata sejarah itu dari bahasa Arab, syajarah itu artinya pohon silsilah. Masih oke. Tapi kalau bahasa Inggris, history. Not my story. Her story, not my story. Their story, not our story. Tapi Alkitab itu zikharon, zahar. Zahar itu artinya ingat. Kata zahar itu juga artinya laki-laki. Sekarang saya tanya, kenapa kok laki-laki dengan ingat itu pakai kata yang sama dalam bahasa Ibrani? Kira-kira kenapa? Apa dasar filsafatnya? Ya, gampang. Karena sebuah keluarga akan diingat dari nama bapaknya. Ya, misalnya Ishak ben Abraham, ingat nama bapaknya, ya kan? Terus apalagi kalau di Indonesia ini orang-orang Batak itu kan sangat strict terhadap surname. Hutagalung, Raja Gugu, atau orang-orang Minahasa. Nah itu juga sangat strict dalam nama bapaknya sebagai surname. Karena dari nama bapaknya sebuah keluarga diingat. Jadi Alkitab itu bukan sejarah, bukan histori, tapi my story. Ceritaku ada di situ karena kita menjadi umat Allah. Dan kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Kita diangkat melalui jalur adopsi. Nah kembali lagi di Lukas pasal 3 yang mengatakan Yesus Kristus itu anak dari Yusuf. Kemudian ada orang bilang, wah ini Alkitab ini salah. Wong Yesus itu bukan anaknya Yusuf, bukan dari benihnya Yusuf. Kok dibilang anaknya Yusuf? Alkitab salah ini. Sebenarnya apa yang ditulis di sini adalah menurut hukum Yahudi, yang dimana di dalam hukum Yahudi itu ada yang namanya imuts, hukum imuts atau mispat habanim. Hukumnya menuliskan demikian. Shekol hamegadel yatom betok beito heela alaf hakatuf keilu yaldu. Barang siapa mengasuh anak yatim di rumahnya, maka ia terhitung sebagai yang melahirkannya. Hamegadel af velo hamolit. Dia yang membesarkan anak, dia terhitung sebagai yang melahirkannya. Jadi hukum Yahudi menganggap anak yang diadopsi sebagai anaknya sendiri. Boleh ditulis di dalam silsilah. Inilah yang menjadi dasar penulisan kitab Lukas pasal 3 tadi, yang mengatakan Yesus terhitung sebagai anaknya Yusuf secara hukum. Mispat habanim. Maka cara ini pula yang dikenakan kepada kita, kita adalah anak-anak yang diadopsi. Kita bukan orang Israel, kita orang Indonesia, keturunan Jawa, keturunan Chinese, bukan orang Israel, bukan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kenapa kita bisa
menjadi bagian dari kerajaan sorga karena ada adopsi seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Bahasa Inggrisnya the adoption of son. Bahasa Ibraninya nekabel mispat habanim. Diterima sebagai anak-anak oleh karena hukum. Maka Alkitab kita tidak bicara tentang cerita orang lain. Cerita tentang kita yang ditebus sebagai anak-anak yang diadopsi secara hukum. Dan ketika kita anak, maka kita adalah para pewaris seperti yang dituliskan dalam Roma 8 ayat 16-17. Dan itulah my story. Kita diingat Zikharon Zakhar. Diingat oleh Tuhan, terhitung sebagai anak-anak yang diangkat melalui jalur adopsi. Kalau orang Israel sendiri yang adalah bangsa pilihan Tuhan, ada yang menolak. Tuhan itu punya dua macam keluarga. Dari bangsa pilihannya dan bangsa yang diadopsi. Itulah kita. Jadi Alkitab bicara juga mengenai kita yang dibayar melalui harga darah. Jadi bukan kebetulan tahun ini ada kesamaan pengulangan yang dimana tanggal Hanukkah 25 Kislev sama dengan tanggal Christmas 25 Desember. Yang dimana 8 hari 2 hari lagi nih kita akan tiup trompet. Nanti kalau Anda tiup trompet pada 1 Januari Anda akan mengingat itu adalah Brit Milah, seperti peristiwa akedat Ishak yang dimana Bapak Abraham melihat kasih sayang Tuhan tidak membiarkan Ishak mati tetapi mengirimkan anak domba yang dari Allah. Maka di sini kita semua yang ditebus, marilah kita mengingat kedatangannya yang pertama. Natal kan mengenai kedatangannya yang pertama. Natal harus bicara juga mengenai kedatangannya yang kedua. 1 Korintus 16 ayat 12, yaitu apa? Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Dan itulah kehadiran Yesus Kristus yang kedua. Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini, berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, Maranatha. Kedatangan Yesus yang pertama harus disertai dengan peringatan juga bahwa dia akan datang lagi. Di atas awan-awan. Mungkin itu tidak di zaman kita, enggak masalah. Ketika kita mati, itulah momen di mana Tuhan mengangkat kita sebagai mempelai perempuannya. Kita akan masuk ke langit baru dan bumi yang baru di kekekalan. Dan kita telah dibayar dengan harga nyawa.